Presbiter yang melayani hari ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Epifani. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kiranya diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Penatua Nike D. Kusumo Hartono. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing hari ini kita kutip dari Yohanes pasal 2 ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau dan menyertaimu juga. Hidupnya mulia dalam
Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemesanan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Ya Bapa sumber rahmat dan kasih karunia, Engkau setia dan tidak jemu memperhatikan perbuatan dan perilaku kami. Di hadapan Allah yang Maha Tahu kami mengaku. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikianlah pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Berita anugerah. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Injil Matius pasal 6 ayat 14-15 yang menyatakan, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Berdasarkan sabda Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Ibrani pasal 3 ayat 12 sampai 15 yang mengatakan, "Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena itu murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih, sebentar kita akan masuk dalam pelayanan firman Allah. Untuk itu mari kita satukan hati dan berdoa. Syukur kami padamu Bapa di surga untuk pagi hari Minggu ini, di mana kami bisa sama-sama beribadah sekalipun dari rumah kami masing-masing secara online. Ya Allah, satukan kami untuk mendengarkan baik-baik firman-Mu dan memahami maknanya. Dengan kuasa Tuhan dan bimbingan Roh Kudus, hanya suara-Mu saja yang boleh kami dengar, yang memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang baik dan benar, seturut kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, kami siap dan sedia mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11 yang menyatakan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu.
Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara Jemaat GPIB Shalom. Puji Tuhan kita dapat kembali beribadah hari Minggu walaupun masih secara daring di awal minggu kedua sesudah Epifani ini. Sesuai Sabda Bina Umat atau SBU, nats Alkitab yang kita baca dan dengarkan tadi, Yohanes 2 ayat 1-11, berada di bawah judul perikop perkawinan di Kana. Sedangkan tema yang diberikan oleh SBU adalah mendengarkan Kristus menjamin masa depan. Dari keempat Injil dalam Perjanjian Baru, hanya Injil Yohanes inilah yang berkisah tentang perkawinan di Kana yang cukup terkenal. Cerita ini mencatat suatu peristiwa air menjadi anggur yang terjadi dalam pesta perkawinan itu, yang kemudian sering disebut sebagai mujizat perdana Yesus. Sementara dalam bacaan kita tadi, dari awal sampai akhir, tidak satu kali pun tertulis kata mujizat. Di ayat 11 Yohanes mencatatnya sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Tanda-tanda apakah gerangan? Baiklah, kita simak kronologis peristiwa tersebut. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perkawinan Yahudi pada zaman itu terbagi dalam 2 tahap. Tahap pertama, erusin atau kidusin, yaitu pertunangan atau ikatan perjanjian. Dan tahap berikutnya adalah nisuin, yaitu pesta perkawinan. Seremoni nisuin atau pesta kawin dalam budaya Yahudi itu melibatkan banyak orang, termasuk keluarga dan kaum kerabat. Ayat 1 dan 2 tadi menceritakan bahwa Maria, ibu Yesus, ada di pesta kawin itu, dan tampaknya beliau terlibat cukup intens.
Yesus serta murid-muridnya juga diundang ke perkawinan di Kana itu. Nah, di tengah-tengah pesta, Maria menyadari bahwa mereka kekurangan anggur. Dan ini masalah serius yang harus cepat diatasi. Dalam tradisi perkawinan Yahudi, sajian minuman anggur adalah elemen penting yang biasanya disediakan dengan berlimpah. Kehabisan anggur sebelum pesta usai akan membuat malu, mempermalukan keluarga, dan menjadi aib bagi kedua mempelai serta keluarga besarnya. Bahkan, pesta atau seremoni itu bisa dianggap gagal dan diberi label sebagai perkawinan yang tidak diberkati. Karenanya, Maria merasa perlu segera mencari solusinya. Ia mendatangi Yesus dan memberitahu bahwa mereka kehabisan anggur. Namun kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Ada di ayat 3-4. Jemaat terkasih, jawaban Yesus ini cukup mengejutkan, apalagi sebagai seorang anak ya. Ia seperti tidak paham akan persoalan serius yang bisa saja terjadi dan dikhawatirkan oleh ibunya. Namun kata-kata Yesus itu bukan berarti ia tidak menghormati ibunya. Yesus seolah-olah mau menarik garis dan menyatakan bahwa selain sebagai anak yang lahir dari kandungan Maria, pertama-tama ia adalah anak Bapanya di surga, anak Allah. Jadi, waktu atau saat untuk mengungkapkan kemuliaannya haruslah seturut dengan waktunya Allah, Sang Bapa. Ibu bapak saudara, sebagai jemaat Tuhan, kita percaya bahwa Yesus adalah 100% ilahi dan 100% manusia, bukan? Please jangan bilang bukan. Yang menarik di sini adalah reaksi Ibu Maria. Ia tidak memperpanjang pembicaraan dengan Yesus atau mendebatnya. Ia paham maksud anaknya dan tahu menempatkan diri. Maria lalu menemui pelayan-pelayan dan berpesan pada mereka agar melakukan apa-apa yang dikatakan Yesus. Ada di ayat 5. Para pelayan itu sungguh-sungguh mendengarkan Maria. Ibu bapak saudara, yang diperbuat Yesus kemudian juga mengherankan. Karena ternyata ia melakukan apa yang diharapkan Maria. Yesus ternyata peduli dan mau menyelamatkan situasi di saat yang tepat. Ia berkata kepada pelayan untuk mengisi 6 tempayan yang biasanya berisi air untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, para pelayan mematuhi kata-kata Yesus dan mereka mengisi ke-6 tempayan itu dengan air sampai penuh seperti yang diperintahkan Yesus. Lalu mereka mencedoknya dan membawanya kepada pemimpin pesta tepat seperti yang juga dikatakan Yesus. Ada di ayat 6-7. Kepatuhan pelayan-pelayan itu terhadap perkataan Maria dan Yesus sebenarnya sangat riskan untuk dikerjakan. Beresiko tinggi. Bayangkan, setahu para pelayan yang mereka cedok dan bawa ke pemimpin pesta untuk dicicipi itu adalah air biasa dari tempayan pembasuhan pula. Sangat mungkin pemimpin pesta atau mungkin wedding organizer kalau kita kenal sekarang ya, sangat mungkin ia akan marah besar saat mengecap air bukan anggur dan merasa dipermainkan oleh para pelayan yang gak benar kerjanya, dianggap tidak benar. Saudaraku, pelayan-pelayan itu juga manusia
Pasti ada rasa takut dan cemas ketika akan melakukannya. Tapi toh mereka tetap taat dan mematuhi apa yang Maria katakan dan apa yang Yesus perintahkan. Dan hasilnya, tidak seorang pun yang merasa kecewa. Yang dikecap oleh pemimpin pesta adalah minuman anggur, bahkan anggur yang baik. Sehingga pemimpin pesta itu memanggil mempelai laki-laki dan memujinya. Karena dari awal pesta sampai menjelang berakhirnya, anggur terbaiklah yang terus dihidangkan. Ada di ayat 8 sampai 10. Jemaat yang Tuhan kasihi, peristiwa yang nyaris menjadi aib keluarga ini kemudian dapat berjalan dengan lancar. Seremoni dan pesta perkawinan berakhir dengan amat baik dan terpuji. Everybody happy. Para pelayan mempercayai apa yang dikatakan Maria dan Yesus. Dengan taat mereka melakukan apa yang diminta, dan secara diam-diam Yesus pun sudah melakukan karya penyelamatannya yang pertama dalam pesta perkawinan tersebut. Seperti tertulis di ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu, kejadian ini sungguh luar biasa dan ajaib. Karena itu orang sering kali menyebutnya sebagai mujizat. Di dalam Injil Yohanes, semua yang kita anggap mujizat itu disebut sebagai tanda atau sign. Tanda itu bukan hanya menunjuk kepada diri Yesus sendiri, melainkan kepada sesuatu di luar dirinya. Mujizat yang ia lakukan bukan untuk menyatakan kehebatan mujizat itu ansih, tetapi sebagai tanda yang menunjuk kepada kuasa dan kemuliaan Allah, supaya kita juga boleh nyata-nyata melihat kemuliaan Yesus Kristus dan menjadi percaya. Ya, pesta perkawinan di Kana memberi ruang bagi Yesus untuk menyatakan kemuliaannya, menjadi penanda pertama. Dan dengan itu, sejumlah murid yang baru saja dipanggilnya terus bertumbuh dalam iman percaya kepada guru mereka, Yesus Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, sejumlah denominasi gereja mempunyai pemahaman yang sama mengenai arti Epifani, yaitu penampakan jelas atau manifestasi Yesus Kristus kepada dunia. Mujizat pertama dalam seremoni perkawinan di Kana yang baru saja kita cermati juga menegaskan hal itu. Betapa Yesus peduli pada relasi sosial budaya di masyarakat, termasuk tradisi pernikahan yang mengawali pembentukan mahligai rumah tangga dan hidup berkeluarga. Yesus bahkan mau campur tangan dalam setiap persoalan atau kesulitan dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kita. Lalu bagaimana caranya supaya ia hadir dalam setiap rumah tangga kita dan berkenan menolong mengatasi setiap perkara yang kita hadapi hari lepas hari? Jemaat Tuhan, kita boleh bercermin dari serangkaian peristiwa yang terjadi dalam perkawinan di Kana, lalu memaknai dan menerapkannya sebagai berikut. Pertama, mengundang Yesus agar ia selalu terlibat dalam setiap sisi kehidupan kita, sebagaimana ia terlibat dan ambil bagian dalam acara perkawinan di Kana.
Niatkan diri kita untuk mengundangnya. Yang dibutuhkan Yesus hanyalah keterbukaan hati kita untuk mempersilahkan Ia masuk dalam keluarga kita. Seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kedua, menyatakan persoalan kita dan berharap akan pertolongannya. Perhatikan cara yang dilakukan Maria, ibu Yesus. Ia tidak mendikte atau memaksa anaknya untuk melakukan sesuatu yang dapat menolong tuan rumah. Maria hanya menginformasikan bahwa ada masalah. Mereka kehabisan anggur. Sangat sederhana. Tetapi itu sudah cukup. Karena artinya Maria percaya penuh pada Yesus. Sekalipun jawaban Yesus mungkin tidak seperti yang ingin didengar oleh seorang ibu. Ketiga, menyerahkan segala cara dan solusinya kepada Yesus. Ia akan bertindak sesuai dengan kehendaknya dan menurut kerangka waktunya. Ini penting diingat, karena waktu Tuhan tidak selalu sama seperti yang kita rencanakan atau yang kita angankan. Yang jelas, pertolongan Yesus pasti akan datang tepat dan indah pada waktunya. Keempat dan yang terakhir, melakukan apa yang dikatakan atau difirmankan Yesus dengan penuh ketaatan. Perhatikan apa yang pelayan-pelayan di pesta itu lakukan. Mereka benar-benar patuh pada apa yang Maria pesankan dan apa yang Yesus katakan. Walaupun secara logika, perkataan atau perintahnya itu merepotkan, tidak masuk akal, bahkan bisa dibilang berbahaya. Akan tetapi para pelayan tetap melakukannya persis seperti yang Yesus minta. Dan apa yang terjadi kemudian sangat luar biasa. Mujizat Tuhan dinyatakan bagi kita. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Satu hal yang pasti, ketika kita mau mendengarkan baik-baik setiap perkataan Yesus dan melakukan apa yang menjadi sabdanya dengan patuh dan tanpa pamrih, maka masa depan kita sudah terjamin, pertolongannya menjadi nyata. Mengapa? Karena Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Di saat-saat suram dalam hidup kita, merasa sendirian di tengah masalah dan kesulitan, Ia tetap menyertai. Dan justru di saat-saat seperti itulah Yesus mengulurkan tangannya lebih jauh untuk merangkul kita lebih erat lagi. Jemaat terkasih, saya akan mengakhiri renungan ini dengan sebuah puisi yang telah menyentuh hati jutaan orang di dunia. Dikarang oleh Margaret Fishback, seorang penulis dan penyair terkenal pada zamannya. Margaret Fishback lahir pada tahun 1900 dan wafat tahun 1985. Ia juga seorang guru sekolah dasar Kristen untuk anak-anak suku Indian di pedalaman Kanada. Puisi ini berjudul Footprints atau jejak-jejak kaki. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya, tapi akan saya bacakan juga di sini. Jejak-jejak kaki. Pada suatu malam aku bermimpi. Aku berjalan di tepi pantai bersama Tuhanku. Di bentangan langit gelap, tampak kilasan adegan demi adegan dalam hidupku.
Di tiap adegan, aku melihat 2 pasang jejak kaki di pasir. Yang sepasang adalah jejak kaki milikku, dan yang lain jejak kaki Tuhan. Ketika adegan terakhir melintas di depanku, aku menengok kembali pada jejak kaki di pasir. Di situ hanya ada sepasang jejak kaki. Aku mengingat kembali dan menyadarinya bahwa itu adalah masa tersulit dan bagian yang paling menyedihkan dalam hidupku. Ini mengganggu perasaanku, maka aku bertanya kepada Tuhan dengan amat heran, "Tuhan, Engkau pernah berkata bahwa ketika aku berketetapan untuk mengikutimu, Engkau akan berjalan dan berbicara dengan aku di sepanjang jalan. Namun ternyata pada saat-saat yang paling sulit dan gelap dalam hidupku, hanya ada 1 pasang jejak kaki. Aku sungguh tidak mengerti mengapa justru di saat aku sangat membutuhkan Engkau meninggalkan aku." Lalu Tuhan berbisik lembut, "Anakku yang kukasihi, Aku mencintai kamu dan tak akan meninggalkan kamu, tak akan pernah sekalipun. Apalagi ketika kamu sedang dalam pencobaan dan ujian-ujian hidup. Apabila kamu melihat hanya ada 1 pasang jejak kaki, itu adalah saat-saat ketika aku menggendongmu." Terpuji-pujilah namanya yang agung. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersama orang-orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalib, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, kembali kita satukan hati untuk menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, Bapa yang penuh kasih,
Sungguh kami bersyukur, berterima kasih karena melalui kisah tentang perkawinan di Kana, kami boleh belajar untuk mendengar kehendak Kristus dan menyimak ajaran-ajarannya dengan lebih seksama. Ajar kami menginvestasikan waktu dan tenaga untuk mendengar serta berproses sebagai murid, supaya ada pencapaian bersama Yesus Kristus, Sang Penjamin masa depan. Apapun pergumulan yang kami alami, mampukan kami untuk selalu bersyukur dan membawa sukacita di tengah-tengah keluarga, tempat pekerjaan, juga dalam persekutuan kami sebagai warga gereja. Bapa yang rahmani, dalam syafaat ini kami mau berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat GPIB Shalom, Bapak Pendeta Aprianus Libat beserta keluarga, PHMJ, para presbiter, pengurus-pengurus pelkat dan komisi, koordinator sektor, juga karyawan kantor sekretariat, para koster, dan petugas-petugas keamanan di lingkungan gereja kami ya Tuhan. Kiranya kasih perlindungan dan berkat-Mu senantiasa menyertai mereka, baik dalam pelayanan kehidupan keluarga dan pergumulan mereka hari lepas hari. Kami mau serahkan jemaat yang bergabung dalam ibadah secara online pagi ini, dan juga seluruh warga jemaat gereja kami GPIB Shalom ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ajarkan kami untuk saling peduli dan mengasihi satu sama lain sebagai keluarga, serta lindungi dan rahmati kami baik dalam rumah tangga maupun dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Bapa Surgawi, sebagai anak bangsa dan warga negara yang baik, kami mendoakan pemerintah dan pimpinan negara kami Indonesia dari level yang tertinggi sampai terendah, agar mereka diberi hikmat untuk dapat bekerja dengan baik dan benar dalam takut akan Tuhan. Rahmatilah Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, serta para menteri dan aparat pemerintah lainnya, juga TNI dan Polri, agar mereka dapat bekerja lebih sungguh, berkoordinasi dengan baik dalam Kabinet Kerja RI, dan terus fokus pada amanat dan tujuan utamanya, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Allah Maha Baik, dalam situasi dan kondisi menghadapi wabah COVID-19 yang kami alami dan terjadi di seluruh dunia ini, mampukanlah kami untuk tetap kuat, menjadi semakin dekat padamu, percaya dan mempercayakan hidup serta segala kebutuhan kami hanya kepada Engkau Tuhan, Khalik alam semesta. Ajarkan kami juga untuk lebih peka dan peduli pada sesama kami yang membutuhkan perhatian dan pertolongan. Juga peduli terhadap kelestarian alam yang Engkau anugerahkan bagi kelangsungan hidup seluruh ciptaan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh tenaga medis, para dokter, perawat, para medis, dan semua petugas serta para pegawai yang masih terus bekerja di berbagai rumah sakit, melayani dan merawat pasien. Kiranya mereka boleh tetap sehat, semangat, dan profesional dalam tugas pekerjaannya. Kami pun bersyukur karena berkat-Mu ya Tuhan, yang menyertai kerja keras para peneliti dan ahli-ahli farmasi, sehingga sudah ada vaksin yang dapat mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19. Semoga vaksin yang sudah mulai digunakan ini dapat terdistribusi dengan baik, merata dan tepat sasaran, sehingga kondisi kesehatan seluruh umat manusia dapat menjadi semakin baik. Ya Allah Maha Pengasih, mohon berkati kami semua dengan kesehatan yang prima, terutama dalam pandemi dan masa-masa sulit ini. Melalui syafaat ini kami ingin mendoakan para orang tua yang sudah lanjut usia dan saudara-saudara kekasih kami yang sedang sakit atau dalam kelemahan tubuh. Mereka yang masih dirawat dan dalam pengobatan di rumah sakit
juga mereka yang dalam perawatan dan pemulihan di rumah. Secara khusus kami bawa dalam doa Bapak Jimmy Malesi dalam perawatan pasca operasi di Rumah Sakit Fatmawati, Ibu Emi Patirajawane dalam usia lanjutnya, Adik Kristi Kariko dalam perawatan di rumah, Bapak Grace Yono Santoso dalam perawatan di rumah, Nyonya S. Laimadi, Nyonya Rusdiwi Harantung, Bapak J. Alasamahu, Nyonya Doli Pinaria, Saudari Anita Tumbelaka, Nyonya J. Nahumuri, Nyonya M. Sakwarela dalam perawatan di Rumah Sakit Eka Hospital di kamar 731. Nona Mary Lohena Pesi, Bapak Sarono, Nyonya Diksi Siahainenia, Nyonya Heni C. Parengkuan Wayong, Nyonya DP Siahaya, Nyonya JRE Kaligis, Bapak JM Aritonang, Bapak Charles Kue, Bapak John Samalo, Bapak SD Manafe, Nyonya Julia Wowor, Bapak Hananta Boga, Bapak Susito Kasan Prawiro, dan Penatua Nona Tati Mariono yang juga sudah dalam perawatan di rumah. Allah Bapa Maha Baik, kami percaya dimanapun mereka berada, Engkau akan menjamah, Engkau akan tilik mereka satu persatu. Engkau tahu apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka alami. Berikan kekuatan-Mu, berikan berkat-Mu, juga berkat untuk obat-obatan dan makanan yang dikonsumsi, sehingga mereka boleh pulih dan sehat kembali dan dapat berkumpul bersama-sama dengan kami dalam pelayanan di Gereja Shalom ini. Tuhan, kami juga mau mendukung dalam doa keluarga Elis Elbonara dari sektor pelayanan 1, keluarga Suprihanto sektor pelayanan 2, keluarga Tangi Simamora sektor pelayanan 3, keluarga Samuel Herman sektor pelayanan 4, keluarga Redisman Saragi sektor pelayanan 5, dan keluarga Nyonya N. Mailoa sektor pelayanan 6. Masing-masing mereka di dalam kehidupan rumah tangganya, keluarga, pekerjaan, dan pelayanannya. Kiranya kuasa kasih Tuhan Yesus senantiasa menjamin dan menyertai mereka. Kami pun mau berdoa mengucap syukur atas pertambahan usia yang telah Engkau berikan kepada saudara-saudara kami di sepanjang minggu ini. Adik Sarah Kristi Hitipeu pada tanggal 21, adik Fani Atalia GM Simamora tanggal 12 Januari, Nyonya Joyce Wardana tanggal 22 Januari, Nyonya Florence Diana Mailuhu 23 Januari, Bapak Wiliater Batubara pada tanggal 23 Januari, dan adik Elroy Jacob Saiya juga pada 23 Januari. Terima kasih ya Tuhan atas pertambahan usia dan kesehatan yang telah Engkau anugerahkan kepada mereka. Kiranya dengan berkat yang daripada-Mu, mereka dapat beraktivitas dan tumbuh secara baik dalam iman maupun dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan berlimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini. Majelis bertugas beserta seluruh warga jemaat GPP Shalom Jakarta yang mengikuti ibadah ini secara online mengucapkan terima kasih atas pelayanan Penatua Nike D. Kusumo Hartono dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati ibu dan keluarga serta pelayanannya. Jemaat, hendaknya kita tetap setia untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Pada hari Rabu, 20 Januari 2021 secara live melalui aplikasi Zoom Meeting GPIB Jemaat Shalom Jakarta. Mulai pukul 19.30, untuk link meeting ID dan passcode akan dibagikan melalui grup sektor masing-masing. Ibadah PKLU diadakan pada hari Sabtu, yaitu pada tanggal 23 Januari 2021 pukul 11 via Zoom Meeting. Dengan pelayan firman Pendeta Nyonya Sarce L. Pirits, serta pelayan liturgi Ibu Monik Tentua. Dengan tema ibadah,
bersyukur, semangat, sukacita. Dimohon perhatian dan kehadiran segenap warga jemaat dalam ibadah tersebut. Warta ini sekaligus merupakan undangan. Untuk beberapa warta dapat jemaat lihat dalam tayangan berikut ini. Terima kasih atas persembahan warga jemaat maupun simpatisan untuk menunjang pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di GPIB Jemaat Shalom Jakarta. Untuk warta selengkapnya dan informasi keuangan dapat jemaat baca dalam warta jemaat digital dalam bentuk PDF yang dibagikan melalui grup sektor masing-masing untuk menjadi bahan informasi pelayanan sepekan mendatang ini. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu kedua sesudah Epifani. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar.
Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.